masuk ke final AFC Cup atau masuk ke Champions League. Itu kira-kira Itu tidak kenapa, ada, karena semua dia mau juara cuma di Indonesia. Kalau di luar, itu mungkin seperti tidak penting. Persija menghadapi Persik ini, kita ketahui Persik Kediri sedang berada di performa puncaknya. Salah satu mengapa Persik Kediri kurang begitu memuaskan pada pertandingan itu, faktor pertama, Persik Kediri memiliki jadwal yang padat di Champions League Asia. Pada kala itu Persik masih menghadapi Urawa Reds, Shanghai, itu menjadi salah satu faktor disebut Ronald Fagundes. Ya, itu merupakan salah satu interview yang aku lakukan bersama Coach Dejan Antonik. Salah satu pelatih syarat akan pengalaman, pernah menjadi pelatih Timnas Hong Kong, pernah menjadi pelatih Persib Bandung, pernah menjadi pelatih Arema, pernah menjadi pelatih Barito dan tim-tim lainnya di Liga Indonesia. Kalau kita bicara pengalaman Coach Dejan Antonik di Liga Indonesia, nggak usah kita pertanyakan lagi. Pasti beliau sudah mengetahui karakter klub-klub, ekosistem pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Salah satu statement yang disampaikan oleh Coach Dejan Antonik, di mana ekosistem sepak bola Indonesia ini lebih mementingkan juara berprestasi di level domestik ketimbang memperhatikan prestasi di level yang lebih prestisius. Contoh AFC Cup dan Liga Champions Asia. Kita pun tetap harus fair. Ada beberapa tim di Liga Indonesia kita juga sekarang sudah memiliki pemikiran, mindset, pandangan untuk bisa berprestasi di level lebih tinggi. Contoh, terang-terangan aja, Persija Jakarta, slogannya to the next level. Persija Jakarta ingin berprestasi di level yang lebih tinggi ketimbang liga domestik ataupun turnamen yang ada di Indonesia. Ketika kita bicara tentang berprestasi di level Asia, maka ini ada kaitan erat dengan mindset. Beberapa waktu yang lalu, Thomas Doll datang ke Persija, resmi diumumkan untuk menjadi pelatih. Dan ada turnamen Piala Presiden. Thomas Doll melontarkan statement yang cukup menarik, jarang disampaikan oleh pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia, tentang bahwa turnamen ini nggak begitu penting. Turnamen pramusim ya banyak. Kalau kita lihat di Eropa, pelatih-pelatih menjadikan turnamen pramusim tersebut sebagai ajang coba-coba, nggak serius-serius amat. Nah, tapi kalau kita lihat di Indonesia, hal itu jarang kita temukan. Seolah-olah turnamen pre-season, turnamen ataupun uji coba apapun lah yang dilakukan oleh klub-klub yang ada di Liga Indonesia seperti ajang serius, ajang levelnya sangat prestisius. Nah, cobalah lihat, ini bahan refleksi. Aku nggak ada menjelekkan salah satu pihak A, B, C, D. Aku mengapresiasi semua tim-tim yang ada di Liga Indonesia, bukan hanya Persija Jakarta. Lihat pada saat Piala Presiden berlangsung, tim A kalah, tim B kalah, tim C tidak berprestasi. Maunya fans, maunya supporter berprestasi, harus berprestasi. Kalau misalnya penampilannya nggak optimal, maka klub tersebut, manajemen klub tersebut, pelatih tersebut, pemain tersebut akan diberikan quote and quote ya, kalau misalnya kritik, saran, solusi nggak masalah. Tapi ini tekanan kepada pemain, manajemen, pelatih, bahkan di level pre-season ataupun turnamen yang nggak resmi. Contoh kita ambil Piala Presiden, banyak pelatih yang bertumbangan. Artinya ada gengsi yang dimiliki oleh beberapa stakeholder lah ya, untuk bisa berprestasi di level domestik saja, quote and quote. Aku harus berhati-hati berbicara. Nah, sedangkan kalau kita lihat di level yang lebih tinggi, contoh turnamen AFC Cup, Champions League, kita lihat track sejarah tim-tim Liga Indonesia kita tampil di level tersebut ketika tidak menghasilkan sesuatu yang bagus, yang positif, tekanan seperti turnamen uji coba ataupun ketika tim tersebut tampil di kasta Liga domestik, jarang kita temukan. Ketika tidak berprestasi di AFC Cup ataupun di Champions League, dianggap normal, dianggap wajar, dianggap nggak sejajar. Ini tentang mindset lagi. Mindset ini penting banget.
Ini sekarang aku harap dengan adanya video ini, dan aku yakin supporter kita pun sudah berpikir sekarang berbalik. Ingin pasti tim-timnya, bukan Persija aja, semua tim, nggak usah aku sebutkan satu persatu, sekarang udah mengharapkan nih tim-timnya untuk bisa berpikir sukses di level Asia. Nah, kemarin Urawa Reds Diamond berhasil mengalahkan Al Hilal di leg kedua babak final Champions League. Leg pertama skornya 1-1. Pada saat bermain di leg kedua kandang Urawa Reds berhasil menjungkalkan Al Hilal dengan skor 1-0. Jadi agregatnya 2-1. Urawa Reds lah yang menjadi kampion Liga Champions Asia. Ketika kita bicara tentang Urawa Reds Diamond yang berhasil menjadi juara Liga Champions Asia, maka kita tidak bisa memisahkan Urawa Reds dengan Liga Indonesia. Karena Urawa Reds sempat menghadapi tim Liga Indonesia. Kita ambil sejarah. Tahun 2006-2007, Liga Indonesia memiliki wakil yang tampil di Liga Champions Asia. Pada saat itu Persik Kediri. Zaman trionya Ronald Fagundes, Danilo Fernando, kemudian Christian Gonzalez. Di situ Persik Kediri pun bisalah ya menyulitkan beberapa tim ketika tampil di Indonesia, menahan imbang Urawa Reds 3-3, kemudian mengalahkan Shanghai Shenhua dan lain sebagainya. Pertanyaan besar, Urawa Reds udah berkali-kali menjadi juara, bahkan sempat mengalami kemerosotan prestasi beberapa tahun yang lalu, sekarang bisa comeback lagi. Sedangkan tim-tim Liga Indonesia belum begitu kokoh untuk bisa berbicara banyak di level Asia. Dan bisa kita lihat, kita pun ketika ingin tampil di Liga Champions Asia harus melewati babak kualifikasi. Nah, ketika kita bicara suatu klub yang ada di Liga Indonesia ingin berprestasi di level Asia, penting juga operator liga untuk memperhatikan jadwal tim tersebut. Akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan. PT LIB kok membuat jadwal playoff antara PSM dan Bali United pada hari yang sama laga FIFA Matchday Indonesia. Pada saat aku membuat video ini belum ada dilakukan revisi jadwal. Kita lihat ke depannya bagaimana ya. Kita nggak tahu, Liga Indonesia ini dinamis. Nah, ini kan menjadi bahan pertanyaan juga selaku operator kita, mengapa membuat jadwal bentrok dengan FIFA Matchday, yang otomatis pemain PSM ataupun Bali kan akan memperkuat timnas Indonesia. Nah, atau mungkin saja ada kebijakan bagi pemain yang memperkuat PSM ataupun Bali United tidak akan dipanggil Coach Sintayong, atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi kita bicara substansi tentang jadwal yang ditetapkan oleh operator kepada tim-tim Indonesia yang ketika pada tahun ataupun kalender tersebut tampil di multi event. Contoh, aku ambil apa yang didapat oleh Johor Darul Takzim ketika tampil di Liga Champions Asia yang membuat sejarah lolos ke babak 16 besar kalau aku nggak salah ya. Pada saat itu operator Liga Malaysia memberi atau membantu quote and quote ya untuk Johor Darul Takzim ketika mempunyai jadwal di Liga domestik tidak terlalu mepet jadwalnya, jadi diberi kerenggangan waktu agar bisa memberikan waktu kepada JDT fokus mempersiapkan laga babak 16 besar meskipun hasilnya nggak positif. Tetapi PT LIB-nya Malaysia membantu Johor Darul Takzim. Apa sih efek dari Johor Darul Takzim ini berprestasi di level Asia? Koefisien liganya akan meningkat, dan itu dialami Liga Malaysia. Johor Darul Takzim membantu besar banget kepada Liga Malaysia. Sedangkan di Indonesia kita lihat kebelakangan ini, nggak usah kita bicara kasus jadwalnya PSM menghadapi Bali di playoff. Kemarin kan sempat PSM Makassar tampil di final AFC Zona ASEAN, itu pun kan menjadi buah bibir. Kok jadwalnya padat banget, gila-gilaan jadwalnya, nggak ada dikasih kompensasi jadwal, sehingga lihat nggak optimal, kelelahan, persiapan nggak begitu matang, dan lain sebagainya. Aku sempat bertanya dengan Ronald Fagundes, legenda Persik Kediri, apa yang ia rasakan pada saat tahun 2006-2007 ketika saat itu Liga Indonesia
timnya diwakilkan oleh Persik Kediri untuk tampil di Liga Champions Asia. Ronald Pagundes belak-belakan. Jujur, jadwal yang padat itu menjadi salah satu kendala yang dimiliki oleh Persik Kediri untuk bisa memberikan hasil yang terbaik di setiap laga yang diikuti oleh Persik Kediri. Terlepas kemungkinan ada yang memberikan komentar, itulah dia pentingnya kedalaman dari skuad. Iya, itu ada benarnya juga. Itu kan dilakukan oleh tim-tim Eropa. Kita lihat Man City, kuat kedalamannya kuat, Real Madrid, kuat kedalamannya dalam. Nah, mereka kan ekosistemnya udah benar. Sedangkan sepak bola Indonesia secara genuine belum begitu benar kemampuan taktikalnya. Nah, jadi perbedaan itulah yang membuat harus adanya sinkronisasi, quote and quote bantuan jadwal dari operator yang ada di Liga Indonesia untuk bisa membantu tim-tim Liga Indonesia kita pun bisa lebih tenang menghadapi event-event ataupun ajang di level Asia. Ketika itu bisa dioptimalisasikan oleh tim-tim Liga Indonesia kita, maka yang kita sampaikan tadi akan meningkatkan koefisien liga. Ketika koefisien liga meningkat, maka akan bisa semakin banyak tim-tim bisa tampil di level Asia. Ketika semakin banyak tampil di level Asia tim-tim Liga Indonesia, maka value Liga Indonesia pun akan meningkat. Value ini banyak, selain daripada uang yang akan meningkat, exposure orang-orang lain yang melihat Liga Indonesia pun tentu akan semakin tertarik menanamkan modal, memberikan uang investasi ataupun pemain-pemain asing akan datang ke Liga Indonesia. Dan itu dialami oleh Johor Darul Takzim, bagaimana exposure yang mereka miliki. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.